Selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan tentang hipotiroidisme, yaitu manifestasi klinisnya, diagnosisnya, dan tata laksananya. Kita mulai dari sedikit rekap dulu tentang hipotiroidisme, yaitu penurunan produksi hormon tiroid itu disebut dengan hipotiroidisme. Dan penyebab paling sering itu yang paling umum di seluruh dunia adalah kekurangan yodium. Namun di daerah yang kecukupan yodiumnya baik, penyebab tersering itu adalah disebabkan karena autoimun, yaitu tiroiditis Hashimoto, dan penyebab lainnya yaitu penyebab iatrogenik atau penyebab dari pemberian terapi akibat hipertiroidisme. Nah, ini adalah contoh-contoh dari penyebab-penyebab dari hipotiroidisme. Mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Esa sebelumnya, yaitu dibagi menjadi penyebab primer, penyebab sekunder, dan penyebab sementara atau transien. Ya, di sini kalau kita berbicara tentang manifestasi klinis dari hipotiroidisme, kita perlu tahu dulu ada beberapa pembagiannya, atau ada dua pembagiannya, yaitu hipotiroidisme subklinis, ya, di mana pada hipotiroidisme ini terjadi peningkatan TSH, namun hormon tiroidnya tetap normal, ya. Dan pada hipotiroidisme subklinis ini biasanya tidak didapatkan adanya gejala. Sedangkan pada hipotiroidisme yang overt, ya, ini sudah ada peningkatan TSH, yang biasanya peningkatannya cukup tinggi, ya, di atas 10 ml unit per liter, dan didapatkan penurunan dari hormon tiroid. Dan pada kondisi overt hypothyroidism ini biasanya sudah ada gejala. Gejalanya apa saja? Nah, ini kita bisa lihat dari tabel di sini, yaitu ada gejala yang di sebelah kiri dan tanda yang sebelah kanan. Nah, gejalanya yaitu rasanya sering capek, lemah, ya, kemudian kulitnya terasa kering, kemudian terasa dingin, kemudian rambutnya sering rontok, ya, sulit berkonsentrasi, dan sering lupa. Kemudian gejala yang cukup sering juga konstipasi dan peningkatan berat badan, walaupun nafsu makannya ini ya berkurang, ya. Jadi adanya peningkatan berat badan walaupun nafsu makannya berkurang. Kemudian adanya sesak dan lain-lain, tandanya bisa dilihat di sini. Kemudian tandanya yaitu kulitnya kering, ya. Kemudian ujung-ujung tangan dan kaki itu terasa dingin. Nah, kemudian wajahnya bengkak, ya, wajah, tangan dan kakinya bengkak, ya, istilahnya yaitu mixed edema. Kemudian adanya kerontokan rambut yang diffuse, ya, jadi menyeluruh, ya, alopecia. Kemudian denyut jantungnya lambat, kemudian adanya pembengkakan di ujung-ujung. Nah, ini merupakan gejala dan tanda dari hipotiroidisme. Dan overt hipotiroidisme ini merupakan faktor risiko yang cukup terkait dengan penyakit kardiovaskular. Kita bisa lihat di sini, contohnya pada pasien dengan hipotiroidisme yang menderita mixed edema heart disease, kita lihat ada pembengkakan jantung di sebelah gambar yang sebelah kiri. Namun setelah mendapatkan terapi pengganti tiroid atau levotirosin, ukuran jantung kemudian berubah menjadi normal setelah 4 bulan pemberian terapi. Nah, di sini tidak didapatkan dari tanda-tanda kelainan jantung yang lain. Ini untuk tanda-tanda yang umum terjadi pada pasien hipotiroidisme, yaitu wajahnya kita lihat cukup bengkak, ya, jadi puffy face, ya. Kemudian kita lihat di sini juga itu yang pada pasien perempuan. Nah, ini pada pasien laki-laki, tugasnya memang wajahnya bengkak seperti itu. Nah, untuk manifestasi klinis yang cukup berbahaya atau komplikasi yang cukup berbahaya pada hipotiroidisme adalah adanya koma mixed edema. Yang dimaksud dengan koma mixed edema ini adalah gambaran hipotiroidisme yang terjadi dengan adanya penurunan kesadaran atau kejang. Nah, ini tingkat kematiannya cukup tinggi, ya, sekitar 20-40%, dan hampir selalu terjadi pada pasien yang usia lanjut.
Dan ini dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya adalah obat-obatan yang mengganggu pernafasan seperti obat sedatif, anestesi, obat antidepresan, kemudian adanya pneumonia, gagal jantung kongestif, infak miokard, pendarahan gastrointestinal ataupun stroke. Nah, bagaimana kita mengevaluasi pasien dengan hipotiroidisme? Yang pertama, jika kita temukan pasien dengan kejuaraan hipotiroidisme, kita periksa dulu TSH-nya. Nah, dari TSH ini kita dapatkan pada gambaran hipotiroidisme itu biasanya adalah peningkatan dari TSH. Nah, jika ada peningkatan dari TSH, maka kita juga perlu periksakan free T4, ya, free T4 atau unbound T4. Jika kadar free T4-nya itu rendah, nah maka dia termasuk dari overt hypothyroidism atau di sini disebutnya primary hypothyroidism. Ya, kemudian kita juga mungkin perlu periksakan juga thyroid peroxidase antibody ya, untuk mengecek apakah etiologinya adalah autoimun atau Hashimoto-thyroiditis atau bukan. Ya, jika memang suatu Hashimoto-thyroiditis, maka kita perlu treat pasien tersebut dengan levothyroxine. Namun jika TSH meningkat tapi T4-nya normal, nah itu juga perlu kita gali lagi apakah pasien ini masuk dalam Hashimoto-thyroiditis atau tidak, ya, dengan memeriksakan anti-TPO antibody. Nah, itu jika TPO antibody-nya positif atau ada gejala, maka kita bisa berikan levothyroxine walaupun T4-nya normal. Tapi jika TPO-nya negatif dan tidak ada gejala, cukup di follow up saja untuk hormon tiroidnya. Nah, apabila kita temukan pasien dengan gejala kecurigaan hipotiroidisme tapi TSH-nya normal, maka kita juga perlu mencurigai apakah ini penyebabnya dari hipotiroidisme sekunder atau central hipotiroidisme. Maka apakah kelainannya ada di pituitary. Jika tidak curiga kelainan di pituitary, maka tidak perlu melanjutkan algoritma ini. Tapi jika ada kecurigaan ke arah pituitary, maka kita periksa FT4. Jika FT4-nya ternyata rendah, maka ini mungkin suatu kemungkinan hipotiroid karena sebab lain. Yang paling sering biasanya karena obat-obatan atau karena SES atau sick euthyroid syndrome atau non-thyroidal illness. Namun jika normal, maka tidak perlu dilanjutkan ke pemeriksaan apapun. Nah, tadi sudah dijelaskan indikasi diberikan levothyroxine pada kasus yang mana saja. Jadi terapi levothyroxine sendiri itu biasanya diberikan berdasarkan berat badan. Jadi 1,5 sampai 1,7 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Nah, kilogram berat badan yang digunakan adalah kilogram berat badan ideal. Jadi supaya tidak berubah-ubah dosisnya. Nah, jadi biasanya yang digunakan dosisnya adalah antara 100 sampai 150 mikrogram per hari. Namun, pada pasien yang usianya lanjut atau pasien dengan kondisi jantung, nah itu bisa dimulai dengan dosis yang lebih rendah, sekitar 0,3 sampai 0,5 mikrogram per kilogram berat badan per hari, atau dosisnya kira-kira 50 mikrogram per hari. Nah, idealnya obat ini itu diminum 30 menit sebelum sarapan, yaitu saat perut kosong. Kenapa? Karena saat diminum perut kosong itu dia menimbulkan variasi konsentrasi TSH serum yang paling sedikit. Kemudian kita cek ulang kadar TSH setiap 5-6 minggu dan titrasi obatnya sampai faal tiroidnya normal. Nah, untuk tata laksana coma mix edema sendiri, itu kita berikan levothyroxine dosis tinggi dengan loading dose bolus IV 200-400 mikrogram, diikuti dengan dosis harian 1,6 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang manifestasi klinis, diagnosis, dan tata laksana dari hipotiroidisme. Semoga membantu. Terima kasih.